Saya minta waktu Ibu sebentar untuk bisa saya wawancari sehubungan dengan tugas praktek mengajar kami. Baik. Ya, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sehubungan dengan kelemahan-kelemahan saya waktu melakukan kegiatan praktek mengajar di kelas. Jadi saya minta kesediaan waktu Ibu untuk bisa saya wawancara. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pertanyaan yang pertama, Ibu. Mengapa Ibu mengambil tindakan seperti yang diuraikan atau yang diceritakan? Baik. Jadi saya mengambil tindakan itu karena kita pada awal dari kita mulai mengajar itu kita harus bisa mengambil tindakan tersebut karena itu merupakan kegiatan dari sapaan awal untuk mengkondisikan kelas dan merupakan informasi awal yang harus kita ketahui tentang keadaan kesehatan peserta didik ataupun anak-anak didik kita, atau mungkin ada hal lain yang membuat siswa kita berhalangan tidak masuk sekolah pada hari itu. Seperti itu. Oh ya, berarti sebagai informasi awal, Ibu, dan untuk mengetahui keadaan siswa kita juga, Ibu. Jadi apakah mereka sakit, izin, ataukah hadir semua. Jadi ini penting sekali, Ibu. Ya, betul. Baik, terima kasih, Ibu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, motivasi apa yang membuat Ibu melakukan hal seperti yang sudah diuraikan atau diceritakan? Motivasi apa ya? Untuk biasanya saya merancang alat peraga sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan pada hari itu. Itu manfaatnya kalau misalnya kita membuat alat peraga, memudahkan transfer materi yang kita didik. Mungkin dan itu bagian yang penting dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Begitu mungkin dari saya. Berarti alat peraga ini sangat menunjang ya, Bu, ya, Iya. dalam proses kegiatan intim. Ya. Terima kasih, Ibu. Jadi ini merupakan bekal untuk saya juga, Ibu, supaya saya nanti ke depannya ada kegiatan praktik mengajar lagi, saya mungkin bisa mengetahui kelemahan-kelemahan saya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ibu, bagaimana situasi pembelajaran pada saat kita tidak menyiapkan diri dengan baik, misalnya kita tidak menyiapkan RPP dengan baik, kita tidak menguasai materi dengan baik, itu bagaimana situasi kelas? Bisa dijelaskan? Kalau menurut saya, kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya secara baik untuk mengajar, dalam arti mungkin persiapan RPP-nya kita tidak ada, terus apa yang menjadi faktor penunjang dalam kita mengajar itu juga tidak ada, berarti kita tidak bisa fokus melakukan atau memberikan materi ajar yang kita akan berikan kepada peserta didik. Terus kita tidak bisa memanage waktu dengan tepat. Mungkin jadi tidak terorganisir dengan baik segala dari awal, dari kegiatan awal ke inti sampai penutupnya tidak terkontrol dengan baik. Gitu. Jadi capaian materi mungkin juga tidak bisa selesai pada hari itu. Tapi kalau kita memiliki perencanaan yang baik, terutama rencana pelaksanaan pembelajaran itu kita persiapkan dengan baik, alat penunjang yang kita buat kita adakan, alat peraga mungkin, dan kegiatan pembelajaran kita
kita semenarik mungkin kita buat, akan lebih memudahkan dan tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai. Demikian. Terima kasih Ibu, mungkin saya dapat menarik kesimpulannya. Mungkin kalau kita tidak menyiapkan RPP dengan baik, tidak menguasai materi dengan baik, mungkin akibatnya kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa memanage waktu, memanage kelas dengan baik, kemudian pembelajaran kita tidak terorganisir dengan baik dari awal sampai akhir. Itu terima kasih Ibu atas penjelasan yang sudah panjang lebar ini. Ini semua ada untuk bekal untuk saya sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka yang selalu ada kegiatan praktek mengajar. Kedepannya saya bisa mungkin lebih memperbaiki diri. Oke, Ya, tetap semangat. iya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kilas balik tentang pengamatan saya saat melakukan proses pembelajaran sebagai guru. Pada saat dulu mengajar di kelas, menghadapi masalah pembelajaran seperti yang dihadapi mahasiswa Sumaida. Saat melaksanakan praktek mengajar, saya coba melakukan untuk bisa membuat atau mengatasi masalah tersebut, yaitu satu, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan awal, yaitu dengan mencantumkan kegiatan mengabsensi peserta didik. Apakah peserta didik kita itu ada yang sakit, kita cari tahu, apa mungkin ada keterangan yang lain, sehingga kita bisa tahu bagaimana keadaan kelas, keadaan siswa kita, keadaan peserta didik kita yang ada di kelas. Jadi kemudian saya implementasikan pada saat praktek atau simulasi dalam pembelajaran. Yang kedua, saya merancang alat peraga yang sesuai dengan materi yang pada saat itu kita bawakan. Sebisa mungkin kita bisa membuat pembelajaran itu semenarik mungkin dengan kita menyertakan gambar atau warna-warni tulisan yang baik, sehingga peserta didik itu merasa tertarik dan punya semangat untuk bisa mengikuti pelajaran yang kita berikan, bisa lebih memfokuskan perhatian mereka terhadap materi yang kita berikan. Demikianlah yang saya dahulu waktu saya melakukan praktek mengajar saya lakukan. Untuk pada saat ini untuk mahasiswa Sumaida mungkin agak berbeda dengan apa yang dihadapi mahasiswa tersebut. Mungkin situasinya yang belum bisa menguasai kelas secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Sekarang Ibu pertanyaan wawancara. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, untuk para tutor dan mahasiswa UT yang ada di sini. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Untuk mengulas tentang pengamatan saya terhadap mahasiswa Sumaida dalam aksinya mengadakan praktek mengajar di kelas. Untuk kekuatannya atau kelebihan yang saya perhatikan, itu cukup percaya diri, juga menguasai materi, artikulasinya baik dalam penyampaian materi, sehingga bisa dimengerti anak dan diterima dengan baik. Untuk kelemahannya, pada saat awal masuk ke kelas, tidak mengabsensi siswa, tidak
mengabsen, mencari tahu apakah ada siswa yang sakit, izin atau ada keterangan lain. Juga satu lagi tidak membawa alat peraga. Demikian mungkin dari saya untuk mahasiswa Sumaidah.